Kalau anak buah ngeritik pimpinan dibilang salah, saya lebih tahu, saya yang memutuskan. Kalau udah kayak gitu, pasti itu indikasi korup. Gue menterinya. Oh iya, siapa menteri? Ini ada seorang menteri, mau disalam nggak disambut loh. Hari ini ada viral kan? Kayak gitu. Kacau, gila loh. Salaman aja nggak mau. Itu jadi contoh nggak? Egalitarian nggak sih kayak gitu? Pak Presiden please Pak, kalau kita mengkritik Bapak itu kita cinta Bapak. Iya. Gitu. Masa saya diusir-usir? Antara kejaksaan dengan kepolisian. Pak Saud melihat ini bagaimana? Saya paling senang ini kalau polisi nangkap jaksa, jaksa nangkap polisi, KPK nangkap jaksa dan polisi jaksa nangkap KPK. Itu baru keren. Penyebab utama pejabat pemerintah itu korupsi itu apa sih sebenarnya? Inkompeten itu bisa bermuara awal dari suap menyuap itu terjadi. Penyebab paling utama itu adalah biaya politik yang tinggi. Jadi kalau misalnya ini bisa dihilangkan hanya jika masyarakat kita 2029 berhenti menjadi orang yang mau dibeli suaranya. Yes, orang tuh susah Pak Saud. Kalau mimpin rapat marah-marah doang, jangan dipilih kayak gitu. Nanti di DPR tuh susah, matiin mic dia. Di pembahasan korupsi kita kali ini ada dua hal yang spesial. Pertama, Kopi Enak Indo, dan yang kedua kita kedatangan Wakil Ketua KPK tahun 2015-2019. Selamat datang Pak Saud Sitomorang. Terima kasih Mas Rija. Puang Rija ya? Panggil Puang boleh? Boleh aja sih Pak, tapi berlebihan kayaknya Pak. Kalau saya Dido saya panggil Puang soalnya. Nanti saya dianggap menyaingi Pak JK kayaknya. Oke. Pak, korupsi ini kan menjadi salah satu fenomena yang sepertinya hampir hopeless Pak masyarakat ini. Hampir hopeless itu dalam artian nggak bisa kayaknya orang memberantas korupsi. Apalagi dengan yang terbaru Pak. Dua APH penegak hukum tipikor saling tangkap masalah korupsi. Pak Saud melihat ini bagaimana Pak? Antara kejaksaan dengan kepolisian. Saya sering mengambil analogi yang paling sederhana di banyak tempat. Mas Rija pasti nanti penontonnya beberapa yang sering lihat saya ngomong ini pasti bosan gitu. Kita di rumah aja, itu di challenge sama istri kita loh. Kadang-kadang itu dirazia juga tuh dompet kita. Iya kan? Betul. Ya, artinya apa di situ? Yang bisa kita simpulkan dari situ adalah sebagai katakanlah penyelenggara negara terlebih, Anda nggak boleh lepas apa yang disebut sebagai check and balance. Check and balance. Okay. Satu sama lain harus saling memeriksa. Makanya saya paling senang ini kalau polisi nangkap jaksa, jaksa nangkap polisi, KPK nangkap jaksa dan polisi jaksa nangkap KPK. Itu baru keren. Saling nangkap segitiga. Oh iya kan memang itu tujuannya. Karena tujuan undang-undang KPK itu kan pertama karena polisi dan jaksa nggak perform kan. Itu awal sejarahnya berdirinya undang-undang KPK. Okay. Itu sebabnya di KPK itu ada jaksa penuntut kan di situ. Yeah. Pimpinan KPK itu penyidik dan jaksa penuntut. Cuman hakim yang nggak ada. Dulu saya pikir bila perlu ada hakim sekalian gitu. Biar dia kemudian ya tapi nanti kan jadi nggak check and balance gitu ya. Tetapi yang maksud saya adalah ketika kemudian ada peristiwa pidana yang terjadi, yang ketiga institusi ini harus menanganinya dengan baik, walaupun KPK fokus pada penyelenggara negara. Kalau KPK kan penyelenggara negara ya. Fokusnya. Ya, memang undang-undang mengatakan begitu. Okay. Yang disebutnya PN itu. Tentu di dalamnya juga penegak hukum, gubernur, wali kota, menteri, presiden juga termasuk. Nah, itu dulu tuh perform ketika pertama undang-undang KPK itu dibuat. Tapi ketika kemudian 2019 KPK undang-undangnya diganti, yang tadinya bertanggung jawab ke rakyat jadi bertanggung jawab ke presiden. Jadi sekarang kemarin juga ada yang bilang kasus FA ini diambil sama KPK itu pun dengan sejumlah catatan. Iya, karena apa? Karena mereka sudah bagian dari pemerintah. Beberapa orang malah tidak percaya, tapi beberapa orang lebih percaya yang saya sebut sebagai risikonya lebih kecil daripada ditangani pihak kejaksaan. Jadi artinya apa yang kita sebut sebagai perlunya ketiga institusi ini saling check and balance satu sama lain, kan kita ngalami ketua KPK-nya meres menteri kan. Kasusnya belum selesai loh itu. Iya lagi. Saya udah 2 kali mau Pak Laude itu malah ke Baris Krim itu. Belum ditangani itu kasus. Nggak tahu tuh sekarang di mana, dibetieskan atau gimana tuh. Jadi artinya 3 institusi ini
belajar daripada bagaimana berdirinya KPK, kemudian dia FOPOM mulai dari berdiri sampai 2019, kemudian 2019 diganti undang-undang yang kita sebut waktu itu ada 21 poin pelemahan. Kalau di googling tuh keluar tuh 21 poin pelemahan KPK itu keluar semua itu waktu itu. Dan hari ini terbukti semuanya. Waktu itu kita udah memperkirakan bahwa memang negeri ini akan menjadi seperti ini. Gitu Mas Reza. Resiko yang Pak Saud maksud itu bagaimana Pak? Apabila misalnya kasusnya Pak Jampitsus ini diserahkan ke KPK gitu. Ya. Resiko yang lebih kecil yang dimaksud bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat. Iya, jadi risiko itu adalah kita kan bicara tidak di ruang hampa di negeri ini kan. Betul. Ada banyak teori yang bisa kita pakai. Itu makanya saya bilang kalau memberantas korupsi itu harus bawa semua teori. Ya. Teori psikologi, antropologi, teori ekonomi, teori pertahanan. Semua teori masuk di sana. Makanya deputi pencegahan di KPK itu lebih banyak mengeluarkan uang tuh. Daripada deputi penindakan dari kurang 1 triliun waktu itu ya uangnya KPK itu. Karena memang kita masuk di penjagaan cukup banyak karena memang yang mau disasar itu kan cara berpikir kita, behavior kita kan. Iya kan? Okay. Bahkan pimpinan KPK itu mendongeng di depan anak PAUD gitu kan. Jalan kemana-mana dari Aceh sampai Papua gitu. Jadi artinya yang bisa kita simpulkan dari situ adalah bahwa bagaimana sebenarnya kita bisa menciptakan sebuah institusi yang perform, yang kemudian dia bisa melaksanakan hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, yang dia harus transparan dan akuntabel, bebas dari konflik kepentingan dan melakukan dengan fair. Di KPK ada 9 nilai, dia paling atas disebutnya jujur dan seterusnya. Ini kan secara teori kita ingin mengembangkan hukum itu secara sustainable, berkelanjutan gitu. Singapura jangan dilihat indeks persepsi 80, mereka tiba-tiba jadi 80, enggak. Wah, rakyatnya ngelawan juga waktu itu. Polisinya masih namparin orang juga waktu Lee Kuan Yew mulai mendirikan Singapura. Jadi sustainable itu yang kita harapkan bisa dijalankan secara sustain, baru kita bisa meyakinkan ke publik. Karena memang teori perubahan tuh nggak gampang. Pakai teori lain lagi tuh. Teori perubahan nggak ada orang tiba-tiba jadi baik tuh nggak bisa. Demikian juga nggak ada orang tiba-tiba jadi jahat tuh nggak ada tuh. Orang baik dijaga masuk ke lingkungan yang tercemar, rusak juga. Minimal bajunya kotor lah. Iya. Jadi nggak gampang memang. Kalau kita bilang Prabowo sampai hari ini masih berteriak, saya kejar sampai ke Antartika itu. Ya, tapi kan yang 3 ini ngejar nggak? Ya kan? Loh, kalau kita katakan masih ada kaitan dengan umpamanya blackout di Sumatera kemarin, Prabowo kan ngomongnya 2 tahun di depan. Blackoutnya kemarin, berarti nggak didengar kan omongan Prabowo kan? Iya. Nggak didengar dong. Kalau benar ya kasus blackoutnya kan baru kejadian. Walaupun itu kaitannya dengan udah lama nih Pak Saud. Ini yang ada markdown kualitas batu bara dan seterusnya. Tapi kan itu continue sampai sekarang. Even sudah presidennya yang di Satgas PKH ini dia bagian dari timnya presiden loh. Iya. Jampitsus ini. Jampitsus. Jadi iya tapi di belakang kalau orang bilang you fooling my leg kata gitu. Kamu begal saya dari samping gitu. Kira-kira gitu Mas Rija. Kan agak seksi ini tentang kasus Jampitsus Pak. Seksinya di mata masyarakat mungkin bahwa tiba-tiba kita bisa kehilangan kepercayaan terhadap satu institusi negara hanya dalam satu kasus. Karena memang yang tersandra adalah pejabat yang paling tingginya gitu. Yeah. Dan bagaimana sikap pemerintah hari ini justru menyerahkan kejaksaan, maksudnya diperiksa oleh institusi asal tersangka gitu. Yeah. Ya. Masalahnya kemudian adalah oke lah KPK berwenang, tapi kan KPK juga tidak ada kewajiban Pak untuk mengambil wewenang itu gitu. Atau bagaimana menurut Pak Saud tentang tafsir pasal 8 pasal berapa ya? Pasal 10. Pasal 10 huruf A itu. Pasal 10 huruf A itu memang di itu ada kata berwenang. Jadi KPK itu berwenang mengambil alih kasus apabila satu diantaranya pengaduan tidak dilayani atau tidak dikembangkan, terus kemudian menyangkut penegak hukum, terus kemudian menyangkut yang disebut sebagai keterlibatan lembaga legislatif, yudikatif dan seterusnya. Ini yudikatif bagian dari masalahnya. Jadi dari awal undang-undang KPK itu memang sudah dibuat. Yang saya sebut di bagian depan tadi ada problem di 2 lembaga institusi ini, KPK harus bisa berada di tengah-tengahnya gitu. Nah, kalau by definition atau by law hari ini memang udah memenuhi unsur-unsur itu, diantaranya
menyangkut penegak hukum. Di antaranya sudah mulai cawe-cawe legislatif. Nggak bisa Anda bilang Komisi 3 datang ke sana itu nggak cawe-cawe, itu nggak bisa, itu terlalu naif juga kalau kita bilang terlalu plain kita melihat. Kita kan udah lama jadi warga negara Indonesia ya kan. Iya kan? Jadi nggak bisa kita lihat begitu. Jadi itu resikonya saya tidak mengatakan karena memang dari 9 yang dibentuk ini timnya ini kan 6 orang diantaranya itu alumni KPK. Oh iya, kan disebutnya alumni. Saya kenal beberapa di antaranya dan pernah berinteraksi dengan mereka. Saya bisa melihat bagaimana mereka memutuskan kasus-kasus yang teorinya cukup kuat. Kemudian hari ini mereka bikin splitting dari satu kasus menjadi 3 sprindik. Itu kan strategi betapa ruwetnya kasus ini kan. Nah itu artinya menunjukkan kalau memang mereka mulai bekerja, itu indikasi-indikasi kita bisa percaya dengan mereka. Karena dengan splitting itu nanti kan kita bisa lihat tempus delicti, barang bukti dan sebagainya, itu kan tercermin di sana nanti. Mungkin dibagi dari sana kita nggak tahu, silakan mereka. Tetapi resikonya menjadi lebih besar karena apa? Karena mereka memang bagian dari sistem itu gitu. Resiko bisa kita tekan apabila KPK mengambil alih itu, walaupun di KPK juga ada resiko. Karena 5 pimpinan KPK saat ini adalah 1 jaksa, 1 polisi, 2 hakim, baru 1 bekas BPK gitu. Tapi paling tidak kalau di voting nih mereka ini yang 2 katakanlah punya potensi konflik of interest ya. Baik itu jaksa maupun polisinya gitu ya. Tapi kan masih ada yang 3 kan. Karena Edian kan nanti dalam memutuskan mereka itu voting. Ujung-ujung pasti voting. Gimana kita lanjutin? Siapa yang harus kita kembangkan? Ya kan gitu. Jadi artinya dua-duanya itu punya risiko. Ditangani oleh pihak kejaksaan ada risiko. Tetapi risikonya menjadi lebih minim kalau itu ditangani di KPK. Nah, hari ini kan nuansanya kayak begitu tuh. Orang ngedesak terus semuanya. Beberapa podcast yang saya pantau ya, baik podcast yang sudah senior maupun yang baru tumbuh segala macam, itu saya lihat mereka udah deh kasih ke KPK aja. Dari awal saya mengatakan itu karena udah memenuhi unsur-unsur itu gitu loh, Mas Rijak. Berarti memang harus diserahkan ke KPK kan Pak untuk menghindari konflik of interest kan? Yes, pilihannya meminimalkan risiko. Kita nggak bisa nuduh 9 orang ini bakal cawe-cawe, tapi Betul. Kita bilang tadi kita udah lama di Indonesia, people change, orang udah sekian tahun di KPK terus kemudian bekerja di luar, kemudian kita juga nggak tahu mereka terjadi perubahan nilai-nilai, ya kan? Dan kita juga tahu di Indonesia pegawai negeri itu kalau lihat pimpinannya gimana gitu. Betul. Egalitariannya nggak keluar loh. Kalau di KPK memang egalitarian keluar tuh. Saya sering di challenge tuh. Penyidik datang ke ruangan saya, nggak bisa Pak, ini begini. Kalau yang 6 orang ini nanti bisa begitu, keren ya kan. Asal 6 orangnya itu jaksa agung. Tapi kan jaksa agung nggak mungkin 6 orang. Ya itu makanya. Gitu kira-kira. Bisa. Pak begini Pak. Waktu Bapak menjabat dulu, apalagi kan khususnya kewenangan KPK sejak 2019 itu khusus untuk penyelenggaraan negara kan. Ya. Pasti banyak intervensi dong Pak di pengalaman Bapak menangani di masa Bapak dulu menjabat sebagai ketua. Iya, tapi secara politik gitu. Itu saya sependapat itu. Tapi ketika kita kemudian waktu itu kan kita masuk ke KPK itu kan kita baca undang-undangnya kan. Betul. Oh iya ya, saya bertanggung jawab ke rakyat ternyata. Iya. Ke rakyat loh bertanggung. Kata-kata itu muncul gitu. Ya, jadi sekarang dengan dia di bawah pemerintah, dia bertanggung jawab kepada pemerintah yang sedang memimpin kan. Jadi saya katakan kembali risikonya. Makanya ketika kemudian kita memang bertanggung jawab ke rakyat, saya nggak masalah tiap hari diunjuk rasa tuh. Tiap hari saya tuh diunjuk rasa di KPK tuh. Di lantai 15 tuh kedengeran tuh usir si Saud gitu, itu kedengeran tuh tiap hari itu. Ya memang saya digaji untuk itu, ya rakyat harus minta tanggung jawab. Nah sekarang dengan dia bertanggung jawab kepada katakanlah pemerintah, karena dia bagian dari pemerintah, praktis bagaimana mereka bisa melaksanakan kewajibannya sedikit banyak, bukan sedikit, sangat banyak berpotensi dipengaruhi karena memang dia ikut apa kata majikannya kan. Apalagi karakter presidennya yang instruksional dan oh ya, artinya kalau nggak diinstruksi dia bisa jadi nggak jalan gitu. Walaupun pada bagian lain sudah jelas kejar sampai kantor tika itu kan nggak merupakan suatu slogan, itu perintah kan sebenarnya. Jadi saya katakan kembali lagi, ketika itu akan ada intervensi. Dalam case-case yang sangat high profile person kita ngalami, Pak Agus malah dipanggil kan, suruh berhentikan perkara gitu. Tapi karena waktu itu kita masih sangat independen. Kita nggak peduli itu gitu. Saya bertanggung jawab, silakan aja ada pengawas internal kok.
Kita kan pegawai KPK itu diawasin secara ini 24 jam, tidak hanya di kantor, tidak hanya waktu operasi, di rumah juga kita diamatin gitu kan perilaku kita. Nah sekarang itu saya nggak ngerti apakah masih seperti itu gitu loh. Kayaknya masih seperti itu Pak. Makanya masyarakat itu sempat hopeless. Saya bilang tadi yang pertama bahwa harapan kita untuk menegakkan korupsi dengan adanya lembaga KPK yang targetnya adalah penyelenggara negara, ketika dia berada di bawah kekuasaan pemerintahan, ya sama aja bohong Pak. Ya itu makanya kan kita waktu itu sangat kecewa banget. Betul. Saya termasuk orang yang paling, bayangin saya kan termasuk dihina-hina orang. Kok pimpinan KPK menutup logo KPK? Saya waktu itu nutup logo KPK waktu itu kan. Udah dengan kain hitam yang saya nilai ini negeri akan tambah kacau. Dan itu terbukti. Itu terbukti sampai sekarang. Jadi kalaupun sekarang kita mau masuk supervisi, kan tugas KPK itu disebut koordinasi supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan dan seterusnya. Sekarang supervisinya itu pasti supervisi tanda kutip. Dia bilang, bro, kita sama bos kita sama ini, janganlah saling sikut. Beda angkatan doang kita ini. Ya, beda angkatan, soal teori samanya kita, sama-sama dari perguruan tinggi. Buku kita pun samanya buku kita ini, ya kan? Hukum progresifnya Sarjito yang kita baca. Ya, betul. Jadi mereka nggak melihat adanya satu check and balance satu sama lain. Dulu kita tetap menghargai, nggak pernah juga kita ngambil alih kasus begitu aja, nggak. SPDP online yang dibuat di KPK itu kita hanya memantau apa problemnya di dalam mereka menerapkan penyelidikan. Karena di situ ada SPDP online kan kelihatan tuh entah dari Medan, dari mana, apa masalahnya kita datang. Oh kita kurang barang bukti, kita kurang saksi, tolong bantu dong saksi, ahli kerugian negara dan seterusnya. Nah itu ada komunikasi itu nggak pernah kita ngambil gitu nggak. Tapi untuk kasus yang ini saya pikir pimpinan KPK harus inisiatif. Kan ini sangat banyak. Betul. Ya aku yang sebutnya sebagai sangat dalam dan luas problemnya. Korupsi ini menjadi salah satu wacana prioritas hari ini. Karena kan banyak penyelenggara negara populer yang akhirnya terbuka untuk kena kasus korupsi. Contoh sederhana misalnya mantan Menteri Pendidikan, Nadiem. Wacana yang dilempar ke publik kan kita tidak bisa tutup respon masyarakat nih. Untuk menanggapi itu kan. Itu dan kemudian masyarakat ini menanggapi itu berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Atau bahkan tidak berdasarkan disiplin ilmu manapun. Mengukur itu contohnya misalnya pembela-pembelanya Pak Nadiem mungkin akan menganggap bahwa Nadiem tidak bersalah karena tidak ada aliran dana. Padahal tidak harus dibuktikan aliran dana kan, bukan unsur pasal gitu maksudnya. Nah, yang saya mau tanya Pak, sebenarnya sepengalaman Bapak menangani korupsi waktu jadi wakil ketua KPK, penyebab utama pejabat pemerintah itu korupsi itu apa sih sebenarnya? Saya lebih banyak melihatnya itu sebenarnya waktu itu kita pernah melakukan research. Kenapa bupati, menteri, gubernur itu korupsi? Padahal udah kaya kan mereka. Kita usut-usut lah, kita cari kalau kita melakukan penelitian. Ternyata penyebab paling utama itu adalah biaya politik yang tinggi. Untuk menjadi kepala daerah aja ya, untuk kepala daerah bupati atau apa itu paling tidak untuk 10 M itu harus keluar. Rakyat itu nggak milih dia kalau nggak dikasih uang. Ini yang saya bilang harus diperbaiki. Nanti bro podcast berikutnya perlu tuh undang-undang pemilu kita ke depan ini bisa nggak meyakinkan orang yang memberi dan menerima itu harus dihukum sekecil apapun. Karena menurut peraturan KPU kadang-kadang memberi janji aja nggak boleh, peraturan KPU. Saya lebih cenderung di undang-undangnya atau statute. Awalnya sebenarnya untuk bicara penyelenggara negara ya. Nanti dari penyelenggara negara ini kan nanti langsung jadi keperizinan. Betul. Pengusaha. Jadi kan kalau kita lihat dari hampir 1000-an yang udah dihukum itu, hampir lebih dari setengah itu kan swasta semua yang masuk pemberinya. Pemberi ini kan berada di posisi yang sangat terjepit. Dia nggak bisa. Saya harus hidup. Industri harus jalan. Perizinan harus saya keluarkan. Kalau nggak nanti, padahal mereka itu kan sebenarnya menciptakan lapangan kerja kan. Iya betul. Nah itu yang saya bilang paradoksnya itu di penyelenggara negara itu jahatnya itu kayak begitu. Mereka nggak pernah mikir. Sejumlah industri yang sekarang lari ke Vietnam hari ini kan hanya perilaku kita. Betul. Jadi sekarang sejumlah kemudian rupiah kita jatuh, investor nggak datang gitu. Jadi pertama penyebabnya adalah memang biaya politik yang tinggi, kemudian muncul apa yang kita sebut sebagai state captured corruption dan political corruption. Itu yang sangat susah karena itu kaitannya dengan
blue collar koruptor segala macam ya kan. Yang ya mereka juga bagaimana? Saya kan harus memajukan usaha saya gitu. Mana ada orang hari ini saya untungnya 5 juta, bulan depan saya 4 juta aja lah. Enggak ada, itu enggak ada dalam teori. Tutup itu Harvard Business School tuh. Fakultas UI suruh tutup aja. Enggak begitu ekonomi. Ekonomi itu kan kompetitif, daya saing, inovasi ya gitu ya. Hari ini sekian giga, besok 10 giga, dan besok 1 dimensi jadi 4 dimensi. Kalau mau begitu fakultas sosial namanya itu. Iya. Makanya saya bilang KPK itu sudah on the track waktu itu membawa teori-teori ekonomi. Makanya kita dialog dengan Kadin. Apa sih problemnya? Iya Pak Saud, perizinan susah banget. Kita baru bikin gini, izinnya dikejar-kejar. Nggak bayar pajak sih, bayar Pak. Tapi kita juga perhitungannya nggak benar. Nah, kita asistensi dinas pajak dan seterusnya. Jadi kompleksitasnya itu cukup banyak. Tetapi kalau kita tanya urutan pertamanya yang paling depan itu adalah memang biaya politik yang tinggi. Itu yang memicu akhirnya. Ambil contoh kasus Langkat yang baru terakhir ini. Itu kan tim suksesnya tukang tagihnya kan. Iya. Itu masih akan terjadi bro. Kita tunggu aja beberapa bulan ke depan. Ini yang saya bilang ya. Pak Presiden kita sampai mikir ke sana enggak? Oke lah dia menang juga masih diperdebatkan waktu itu ada soal isu di MA, ada anak belum cukup umur, ada MK 90 dan seterusnya. Tapi kan ketika kemudian sudah jadi kan kamu nilai apa yang mau kamu create ketika Anda berkuasa? Betul. Kalau Anda create itu ya sejarah-sejarah Timur Tengah juga itu raja-raja dulunya tuh diberkatin tuh sama Tuhan, Tuhan langsung yang nentukan itu. Tapi belakangan kan jadi nyimpang kan? Jadi menyimpang. Iya kan? Nah itu yang saya bilang ketika Anda makanya dalam teori korupsi memang kekuasaan itu cenderung menyimpang dan menjadi lebih menyimpang ketika Anda masuk ke pemilihan itu Anda money politics dan itu yang paling berat gitu Mas Rija. Berarti memang akar utamanya dari rakyat dulu ya. Oh ya, makanya saya bilang rakyat ini kali ini 2029 iya jangan kepengaruh flexing setiap hari ini. Itu tipu semua. Karena yang naik hanya orang yang punya duit artinya dan orang yang punya duit tidak mungkin punya motif selain motif ekonomi. Yes, dan seharusnya teorinya begitu kan. Jadi itu sebabnya makanya ini tugas kita nih di podcast menyadarkan agar ketemu orang-orang yang benar-benar integritasnya teruji, kemudian apa yang kita sebut sebagai mereka tetap kalau di dalam beberapa negara itu kan honesty yang paling depan, terus meritokrasi paling depan, ya kan, baru kemudian pakai teori-teori hukum harus bertahap dan seterusnya. Kan saya selalu banyak tempat bilang Singapura dibangun indeks persepsi korupsi 8 itu, mereka itu paling depan tuh meritokrasi, hanya 3 kata bro. Meritokrasi, honesty, baru kemudian flexibility. Ya flexibility lah kadang-kadang dia import pasir juga dari Indonesia kan. Ya kan? Tapi dari perusahaan swasta Indonesia Pak, bukan dari pemerintah. Tapi ada kata honesty dan itu yang sampai tadi itu meritokrasi. Meritokrasinya. Jadi di situ itu bisa diredam. Kita berharap sebenarnya Pak Prabowo nggak usah pusing-pusing pakai aja 3 kata-kata itu. Per hari ini kan kalau nggak salah ada sejumlah bupati atau wali kota ini lagi di Singapura nih. Coba dicet ya. Lagi di sana nih mereka belajar anti korupsi. Gue bilang jauh banget itu ya kan. Panggil saja podcast cemas ini ceramah deh. Tapi nggak apa-apa. Itu upaya baik untuk mereka melihat sehari-hari gimana. Tapi gitu. Jujur ya Pak ya, berkaitan dengan kompetensi pejabat hari ini, saya agak sedikit hampir hilang harapan Pak. Janganlah. Bukan Pak, ini hampir ini kan begini karena ada titik di mana saya harus akui bahwa pelanggar hukum paling pertama hari ini pejabat itu sendiri. Oh iya, karena gini loh. Itu yang saya bilang kan teori dasarnya itu adalah memang orang yang berkuasa itu cenderung menyimpangkan kekuasaannya. Kita nggak punya kekuasaan. Power tends to corrupt. Gitu. Iya, dia bilang pasti Reja Saud ini kan karena nggak berkuasa. Kalau dikasih kuasa nyimpang juga nya dia itu. Don't undermine. Jangan undermine kita. Kita punya barang bisa cek toko sebelah juga ya kan. Betul. Integritas orang. Tapi maksud saya memang teorinya itu begitu dari awal itu kekuasaan itu cenderung disimpangkan. Kekuasaan itu enak. Iya betul. Bisa ngatur-ngatur orang. Bayangin bila perlu 300 menteri itu terserah gua katanya. Negara rugi kita nggak pikirin gitu. Tapi sekali lagi ketika kemudian kekuasaan cenderung disimpangkan, bagaimana kemudian kita bisa mengubah ini dari tahap ke tahap, dari waktu ke waktu sampai kemudian katakanlah Pak Prabowo ini selesai memerintah nanti, ya kita harus mengingatkan dia.
Jangan dimarah-marahin, apalagi suruh keluar negeri. Kamu pergi aja sana, nggak boleh lagi. Tuh, Pak Presiden please Pak. Kalau kita mengkritik Bapak, kita cinta Bapak. Iya. Gitu loh. Bukan kita nggak suka sama Bapak gitu kan. Ya, kalau Masa saya dikritik ke diusir-usir. Paris, Hidup di Indonesia itu hidup paling enak bro. Iya Pak, benar Pak. Iya, Betul, kalau betul, musim dingin di luar negeri pakai Itu celana betul. pendek aja kita Betul, mana betul. berani gitu. Udahlah hidup di Indonesia nih, jangan diusir-usir Betul. lah rakyatnya. Tapi kita juga mengkritik harus pakai ini juga lah, pakai etika juga. Jangan meme-meme yang terlalu jelek kayak gitu. Itu juga nggak baik lah. Ya gitu. saya kira ini Pak, saya kira kritik itu jelas jauh berbeda dengan penghinaan ya. Oh ya, Jelas jauh berbeda ada dengan fakta penghinaan kan di ya. situ. Cuman kan masalahnya itu jadi begini bahwa banyaknya inkompetensi yang terjadi hari ini itu yang membuat beberapa anggaran negara itu yang hari ini akuntabilitas Pak. Maksudnya transparansinya bagus banget. Kita bisa cek, masyarakat bisa cross check. Pas ketika di cross check kita langsung jadi hilang harapan loh. Aduh. Nggak begitu gitu ya. Nggak sesuai Kenapa kenyataan. pakai beli ini ya? Kenapa Iya, pakai beli iya, itu ya iya, gitu. iya. Itu makanya kembali lagi kan kalau kita mau urut kaitannya dengan biaya politik yang tinggi Iya, tadi, betul. urut-urut itu pasti ada kaitannya. Iya pasti Pak. Ya kan itu kan yang disebutnya waktu itu janji pemilu dan seterusnya. Itu yang saya bilang dalam jangka panjang sebelum Indonesia 100 tahun nanti kita memang harus menemukan satu format baru sebagaimana negara-negara lain tapi mereka detail. Kamu jangan bikin ini ya, kalau bikin banner jangan segede lapangan bola ya. Paling tinggi segede koran. Kamu boleh ditaruh di mini market. Ini saya Saud Situmorang bahkan jadi presiden, jadi DPR RI. Yang gede-gede kalau ngomong di TV jangan sampai ada yang karena dia punya TV sendiri dan ngomong 10 jam di situ. Nah, di KPK merekomendasi waktu itu ada airtime loh. Jadi semua partai politik kita kasih waktu, dia ngomong di TV tapi waktunya dibatasi. Jadi semua orang punya waktu yang sama dengan konsep-konsepnya. Jadi detail-detail segitu, Pak Rija, kita harus masuk. Yeah. KPU ke depan harus mampu itu untuk karena memang ini tetap biaya politik yang tinggi. Ujungnya coba deh kita merenung berapa hari cari bukunya. Ini semuanya untuk konteks Indonesia dimulai dari situ. Pertempuran hari ini pun kan konteksnya jaksa ini kan dikait-kaitkan juga kan? Dikaitkan dengan MBG, dikaitkan dengan pemilu 2029, mengumpul dana dan seterusnya. Itu kan nggak bisa, kita nggak dalam posisi menuduh, tapi framing orang yang Bung Reza bilang tadi, rakyat di bawah itu bisa lebih wisdom dari kita berdua loh. Bisa. Fakultas hukum itu kan kita belajar formil material kan. Betul. Tapi yang namanya logika, nalar, argumentasi, jangan-jangan tukang becak lebih dewasa dari kita bro. Lebih Pak. Iya kan? Lebih. Karena mereka nggak punya konflik kepentingan. Betul. Dia memandang MBG itu begini, dia memandang jabatan itu Betul. begini. Jadi jangan disalahin kalau rakyat tuh sebenarnya lebih pintar dari hakim di MA sana. Karena mereka nggak punya kepentingan. Dia hanya datang dirinya dengan Tuhannya, dengan doanya gitu kan. Itu yang saya bilang kembali lagi, hati-hati kalau bicara hukum. Ya Anda menggunakan jabatan di situ, pakailah kekuasaan itu gitu. Ya kan, jangan digunakan untuk menyimpang. Itu yang mungkin saya pikir kita perlu tekankan gitu. Penyimpangan kekuasaan ya Pak. Iya. Cuman kan masalahnya ketika kemudian dikembalikan kepada aktor, Yap. agak hopeless juga karena Kamu dari tadi hopeless terus sih. ya namanya kecemasan Pak. Cerita masyarakat. Namanya kecemasan dan ini memang kamu juga kecemasan menghimpun cerita ya. masyarakat ya. Iya, bahwa kan bisa berefek pada ini Pak legitimasi demokratis kita yang contohnya Pilkada Jakarta kemarin kan. Iya. Memang menang dari misalnya menangnya 70%, tapi 70% dari berapa persen partisipasi Pak? Iya. Kan harus kita lihat secara substansial bahwa partisipasi orang terhadap politik semakin mengurang dan segala macam. Iya. Dan ini efeknya adalah sampai hari ini pun kita belum punya pergantian aktor baru dari segi politik kan. Iya. Regenerasi aktor politik, rezim berganti, gimmick doang itu. Capek aktornya itu saja. Padahal sebenarnya ya kalau di skala negara, nanti saya harap berusaha waktu ikut Lemhanas. Berapa kali ditawarkan sih saya Pak. Cuman saya nggak punya kepentingan. Enggak, kamu harus ikut supaya kamu lihat. Itu kan orang-orang di Lemhanas itu nanti itu kan calon gubernur, calon menteri, calon panglima, calon kapolri itu ada di situ. Kamu bisa lihat. Oh ternyata mereka diajari yang baik semua ya. Tapi kenapa bisa jadi begitu? Saya nggak tahu nih si FA ini pernah Lemhanas atau enggak. Tetapi kalau kita masuk Harusnya pernah ya. Harusnya kalau eselon 1 kan dia harus ada jenjang kan. Betul. Nah di situ kan diajarin teori-teori bagaimana sosial, bagaimana ekonomi, bagaimana budaya, bagaimana bermusyawarah, bagaimana demokrasi, bagaimana pemilu.
semuanya dibahas di situ. Nah, kemudian itu teori-teori yang diajarkan itu baik semua gitu. Tapi once dia menjadi pengambil keputusan, kenapa cenderung disimpangkan? Lupa dengan teori-teori ideal bahwa demokrasi itu yang paling tinggi adalah mendengar pendapat orang. Ya, betul. Kamu kalau dikritik udah diem, nikmati, perlu dirubah. Karena kamu di situ digaji oleh rakyat. Karena kamu dipilih di situ oleh rakyat. Bukan berarti hak saya kamu ambil, enggak. Saya mewakilkan kamu untuk bicara atas nama saya. Kemudian kamu bicara atas nama pribadi kamu. Ini gimana, kan enggak benar kan? Jadi di situ dikaji. Jadi artinya secara teori bagaimana sistem administrasi negara kita dibuat, baik itu menyiapkan kadernya. Saya nggak mengatakan perlu ada model lain ya, karena selain dari Lemhanas kan biasanya orang-orang ini kan ikut ngambil PhD itu. Iya betul. Ada juga dapat PhD nggak jelas ya kan, tahu-tahu disertasinya jadi. Boleh kan? Nah, itu kan menunjukkan bahwa dunia pendidikan yang harus kita tempati paling tinggi aja kadang cenderung dicelewengkan. Ada dokter C juga, dokter C. Tapi C udah 10 tahun C terus ini. Enggak lulus-lulus. Kandidat ya. Kandidat terus. Itu mah niat itu. Nah, tapi bisa jadi memang kemudian ada bisa jadi kalau dia berantem sama promotor bisa juga kan. Disaster. Tapi masalahnya kandidatnya itu dari ambil formulir, Pak. Udah kandidat. Jadi kembali ke yang tadi saya bilang bahwa teori itu untuk kemudian pemimpin itu untuk menjadi lebih bijak, menjadi lebih wisdom, secara structure sistem itu kita buat. Mungkin ada perbaikan-perbaikan lah kalau di polisi kan ada Tamtama, Bintara, Perwira, semua kan ada proses-prosesnya. Demikian juga di kepolisian. Di kejaksaan juga ada tuh. Jaksa ini kan ada tingkatan-tingkatan mereka kan sesuai dengan golongan pegawai negerinya kan. Berarti kan proses jenjang karirnya nggak gampang mereka untuk naik menjadi seseorang yang katakan selevel jaksa agung tindak pidana khusus, ada proses di situ gitu. Tapi untuk konteks yang Indonesia yang lebih detail kan kita sering melihat bahwa ada yang disebut sebagai yang tadi itu meritokrasi nggak jalan, egalitarian nggak jalan. Kalau anak buah ngeritik pimpinan dibilang salah, saya lebih tahu, saya yang memutuskan. Ya, nah kalau udah kayak gitu, pasti itu indikasi korup. Gue menterinya, oh iya siapa menteri? Siapa menteri? Jangan atur gue, gitu. Jangan atur gue menterinya, iya siapa? Padahal dia di situ itu udah mau pensiun tuh orang tuh. 30 tahun dia nangani bibit, nangani padi lah katakan gitu ya kan. Gitu Mas Rudi. Pak, tapi di Lemhanas itu ada nggak pelajaran tentang cara jadi manusia? Ada dong. Ada ya? Kan banyak di sana, ada psikologi juga. Tapi cara jadi manusia gitu. Karena jangan sampai mereka lupa cara jadi manusia. Teknokratis sih iya, mengolah negara iya Pak. Iya. Tapi kan kadang mereka lupa ini jadi manusianya. Oh yang manusia seutuhnya gitu ya. Sampai gitu. Ke detail-detail ya. Sampai banyak sih teori yang bisa karena mereka belajar psikologi juga karena di situ ada teori kepemimpinan, tipologi kepemimpinan tuh dipelajarin. Pemimpin tipe ini, tipologi ini kan ini pilihan. Tapi lagi-lagi kalau istri saya bilang sih, wah hidup ini mah pilihan, kalau dia milih ke sana papa mau bilang apa? Nah, itu yang repot kan? Susah lah kita kalau udah kayak gitu. Saya juga melihat satu hal Pak bahwa kita itu kurang di masalah kebijakan publik yang berpihak. Ya, tapi biasanya berpihak tuh akan sulit kalau dia konflik of interest. Bertentangan sama hati nuraninya. Berpihak itu maksud saya begini Pak. Kadang saya melihat ini bahwa contohnya misalnya kebijakan publik itu tidak boleh berpihak. Salah sebenarnya kalau saya tidak sepakat itu. Kenapa? Karena seharusnya berpihak tapi ke demosnya, ke demokratin, ke rakyatnya kan rakyatnya. Gitu. Ke rakyatnya. Sedangkan kita ini tidak pernah, bahkan pembentukan kebijakan publik pun tidak pernah ada salurannya. Iya, kan gitu. Kita kritik dianggap separatis, memisahkan diri. Per hari ini ya, demonstrasi dianggap kekacauan dan vandalisme. Ya, itu yang saya bilang kalau umpamanya dari awal dia sudah punya kepentingan yang lebih sempit gitu. Kalau kepentingan lebih sempit itu teori itu nggak jalan. Ambil aja contohnya ini kasusnya FA ini, ya kan? Kemudian Pak Mahfud nggak marah-marah kan? Marah-marah Pak Mahfud. Ya, itu kan kelompoknya mereka mengalahkan KUHP yang sudah kita kenal kan? Kelompoknya? Iya kelompoknya mereka lah kita katakan mereka yang kemudian melimpahkan begitu saja. Kelompok itu bisa jadi di kejaksaan, bisa jadi di kepolisian juga gitu. Kok apa mereka nggak tahu bahwa sebenarnya yang benar itu ketika penyidikan mulai dilanjutkan, kalau Anda mau melimpahkan ke penuntut, ya kan? Dalam hal ini dominus litis lagi kan? Ya kan?
Iya P21 dong tepatnya. Iya, dia melimpahkan ini dalam konferensi pers ya, bukan P21 ya. Hukum acara baru tuh. Nah, itu Hukum dia acara akhirnya baru. karena konflik kepentingan tadi, bahkan dia mengalahkan sistem yang udah mapan sekian tahun gitu loh. Iya betul ya. Dengan alasan bahwa kita nggak boleh berantem satu sama lain. Yang aja suruh kalian berantem juga siapa? Enggak. Padahal kalau menurut kita berantem dengan check and balance itu beda. Iya betul. Beda dong. Check and balance kan Silakan. pembatasan kewenangan. Iya. Heeh. Silakan selidiki saya. Iya. Saya juga nanti menyelidiki juga kalau kamu bukan atas dasar kebencian. Karena peristiwa pidana itu nggak lari kemana-mana. Betul. Emang bisa peristiwa pidana lari? Kecuali kalau penyidiknya males. Iya betul. Atau karena masyarakat tidak lapor. Betul. Tapi kan KPK udah diingatkan undang-undangnya. Laporan itu banyak. 8.000 surat loh. 8.000. 8.000 surat bisa masuk ke KPK tuh. Dia kasusnya cuma 3.000 setahun. 300. Jadi saya katakan kembali lagi. Kalau konflik of interest, makanya Uni Eropa itu paling ingatkan, please atasin konflik of interest di negerimu gitu. Kan international, kan ini Pak di International Covenant Against Corruption itu, Yes. itu kan sebenarnya ada dimension tentang code of conduct of pejabat publik gitu, Iya. kan gitu. Ya. Itu diantaranya termasuk mulai dari Anda harus bisa menjelaskan kamu dapat barang yang disebutnya unexplained wealth. Iya Ya, betul. ada Kekayaan apa ya? yang tidak diterjelaskan. Iya nggak bisa dijelaskan itu cikar bakal undang-undang pencucian uang kan. Iya betul. Yang kemudian kemarin juga saya berdebat di salah satu TV. Ini undang-undang yang mau dibuat ini apakah kita pakai yang disebut non conviction base? Kalau pasal itu nggak ada, ini nggak ada gunanya ini undang-undang pencucian uang ini. Iya, Kan betul. mereka lagi ramai kan. Idealnya kan non conviction base, nggak mesti harus putusan pengadilan dulu kan gitu. Kalau putusan pengadilan dulu ya sama dengan Tipikor 31, Undang-Undang KPK, KUHAP dan seterusnya. Saya Gitu. pikir cuma Indonesia yang menjadikan itu sebagai tindak pidana asesoir yang harus bergantung ada tidaknya tindak pidana dulu baru terjadi Predicate pencucian crime yang uang, disebutnya iya. ya. Padahal di ketentuan internasionalnya pencucian uang itu bukan ada dari tindak pidana tapi kekayaan yang tidak bisa di Iya. Sampai jelaskan. hari ini waktu kita bikin undang-undang tindak pidana pencucian uang kan muncullah PPATK. Betul. PPATK lapor tiap tahun ada sekian ratus kasus. Itu nggak pernah didalamin karena dia bilang harus ada predicate crime dulu. Iya gimana terus apa gunanya dong dicatatin transaksi di atas 1 M harus dilaporkan oleh bank dilaporkan ke KPK. Akhirnya kemarin orang bilang beberapa orang kayaknya kita harus bikin undang-undang apa namanya itu Perampasan aset. yang bukan yang maksimal cash itu loh. Itu hanya boleh sekian gitu untuk mengatasi karena belakangan ini kan mereka nggak pakai sistem perbankan. Iya betul. Nah itu kan uang di lemari itu kan kelihatan kan. Iya. Mereka nggak pakai perbankan lagi sekarang makin sulit makanya bagaimana uang-uang yang cash yang bisa diatasi dengan baik sehingga kemudian kita bisa juga menyasar atau mengurangi tindak pidana korupsi penyuapan lewat dengan cash transfer itu gitu. Nah kalau case yang dibahas ada yang tersinggung itu Pak. Yang agak sedikit resah ketika nilai rupiah mau dirubah gitu. Langsung panik jiwa. Tiba-tiba nol harta kekayaannya. Terlalu banyak simpan cash. Nah Pak, mungkin masyarakat ini harus tahu ya. Seberapa berpengaruh sih masalah psikologis atasan dan bawahan ketika atasan diperiksa oleh bawahan. Misalnya dalam kasus Jampitsus. Sehingga kita mengatakan bahwa sebaiknya kasusnya Pak Jampitsus ini tidak diperiksa oleh kejaksaan itu sendiri. Jadi kalau pengalaman saya nih, aku di banyak tempat tuh nggak pernah cerita yang nggak pernah saya alami. Betul. Gitu. Ada di tiap organisasi itu kan ada yang namanya kode etik kan. Kode etik. Ada itu di websitenya juga ada tuh, disebut tuh gede-gede itu websitenya tuh di tiap organisasi ada kode etiknya. Kode etik itu kan sebenarnya bagaimana kemudian kita bisa mencegah supaya tidak terjadi peristiwa pidana. Contohnya kan ada banyak kasus. Seorang hakim main golf dulu di lapangan golf, nggak lapor, kemudian di sana ada perjanjian, tahu-tahu transfer aja, tahu-tahu kasusnya begini. Jadi artinya bahkan Anda ketemu dengan siapa, kapan, itu juga harus dilaporkan. Itu etik namanya. Etik, ya. Memberitahu kepada pimpinan. Atau kalau punya potensi konflik of interest, kalau di KPK dulu itu nggak pernah ngadap ke saya nih, satu orang nggak. Itu biasanya 3 orang dia. Yang mau ngomong 1 orang. Tapi yang satu nanti ngejelasin dia keberatan tentang ini supaya tidak punya konflik of interest. Ada saksi di situ gitu loh. Nah itu sebabnya bagaimana konflik of interest ini bisa diatasi dengan kemudian kode etik yang baik, kode etik yang dibuat konsisten.
Jadi kalau kode etik itu dibuat konsisten, sebenarnya kita bisa menekan ketidakpastian itu. Kita melindungi orang yang baik. Termasuk saya katakan tadi seorang anak buahnya, ini bicara anak buah ya. Anak buah itu sebenarnya bagaimana sebenarnya mereka bisa diberi kesempatan untuk kemudian menyampaikan jalan pikirnya sebaik-baiknya. Itu yang men-challenge kebijakan kita. Mungkin Mas Rijab pernah tahu kan, kami dilaporkan ke PT UN karena kami memindahkan orang. Kita pindah-pindahin mereka. Terus kemudian dilaporkan ke PT UN. Terus kita diamin aja. PTN-nya berjalan nih prosesnya. Mereka datang ke kita ngejelasin segala macam gitu kan. Terus kita bilang, kamu pindah di situ ternyata kamu perform tuh lebih bagus dari tempat semula. Enggak, Pak Saud, that's not my passion. Passion saya itu bukan di situ. Ya salah juga kalau dia bilang passion. Ini kan kalian bekerja bukan karena passion. Ya itulah yang saya maksudkan tadi. Mereka sampai bicara passion. Artinya gini loh. Perform juga kalau tidak di hatinya. Itu kan sebenarnya tempat yang paling tinggi di manusia. Gue hobinya sebenarnya jadi hakim, Pak Saud, bukan jadi jaksa. Tiba-tiba bapak pindahin gue jadi hakim, walaupun gajinya gede gue nggak senang gitu. Karena naluri saya yang menuntut, yang satu bilang naluri saya memutuskan. Nah jadi artinya gini loh, apa yang bisa kita simpulkan dari cerita itu bahwa sebenarnya bagaimana pimpinan itu harus berdialog dengan anak buahnya, kita bisa terima. Akhirnya kan waktu itu kita diputuskan kalau tidak salah oleh PTN kita salah loh. Kita harus mengembalikan mereka proses mutasinya salah gitu. Iya, dia bilang begitu. Karena memang mungkin hakim juga bilang, iya juga ya. Ini dia passionnya nyanyi, disuruh jadi apa gitu kan. Ya oke lah. Tapi apa yang bisa kita simpulkan dari cerita itu, even di hal sekecil itu pun KPK harus hati-hati. Menteri harus hati-hati. Betul. Ini ada seorang menteri mau disalam gak disambut loh. Hari ini ada viral kan. Iya, menteri yang ajak anak dengan istrinya ke Amerika gitu. Kacau, gila loh. Salaman aja gak mau. Itu jadi contoh gak? Egalitarian gak sih kayak gitu? Nah makanya saya bilang teorinya itu Anda harus detail melihat sesuatu. Bahwa teamwork Anda itu bagaimana. Teamwork itu gak juga mau mereka mau menang sendiri, enggak. Berarti klasifikasi atau syarat kompetensi menjadi penting akhirnya. Biasanya kalau orang kompeten lebih wise. Oke. Pak itu nggak bisa dibantah, Bro. Pak Saud sambil diminum Pak kopi. Oh iya, oke. Ini dari kopi Enak Indo. Enak Indo, woi keren. Ini bisa dikirim ke rumah kan ya? Bisa Pak. Nanti komplit kopi interest saya. Siap. Komplit of economic Pak. Jadi biasanya kalau orang yang benar-benar kompeten itu pasti wisdom. Sudah wisdom. Itu nggak bisa dibantah. Iya. Orang kan gini loh, orang marah-marah, orang nggak mau diajak berdebat, itu kan semua di belakang itu kan karena nggak tercapai keinginannya kan. Makanya definisi stres, definisi marah-marah, definisi nggak bisa dikritik, itu hanya konflik of interest. Konflik of interest itu berawal dari tidak tercapainya keinginan. Oke, mungkin pertumbuhan ekonomi 5%, jadi ternyata 4% dia marah-marah gitu. Tapi kalau kesalahannya bukan di tangan Anda, kesalahannya di sistem, kenapa Anda mesti marah-marah? Kan gitu kan? Tapi susah sih Pak karena saya harus bilang bahwa per hari ini regulasi kita adalah produk dari kompetensi ijazah paket C. Oh bisa? Regulasi kita Pak. Tapi banyak loh orang paket C juga keren. Tapi banyak juga yang tidak keren Pak. Jadi tergantung dari bagaimana sebenarnya sistem. Makanya sistem rekrutmen kan harus ada. Betul. Ya, dari sistem rekrutmen ada. Terus kemudian kalau kita bicara kompetensi kan berarti dia itu punya keahlian dan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, kalau kompetensi itu teorinya kan banyak lagi tuh di belakangnya. Ya, kenapa orang tidak kompeten? Betul. Kenapa kemudian orang tidak sustain dalam kompetensinya? Ada jenjang karir segala macam ya. Itu banyak teori lagi yang menurut saya kalau itu tidak di taking care, emang ujung-ujungnya pasti korupsi. Iya pasti. Iya. Karena kalau orang nggak kompeten pasti nyuap. Iya. Oh iya ya betul. Iya. Tapi kalau dia kompeten, tuh ini mau ke luar negeri nih, tuh harus 700. Yang nyuap itu pasti kan yang 400, yang 700 mah tenang-tenang aja kan. Iya betul. Walaupun nggak ada ordal dia bilang gitu kan. Betul. The quotes tuh yang nyuap itu pasti nggak kompeten. Iya itu awalnya dari situ gitu. Atau nggak memenuhi kriteria, nggak memenuhi standar. Berarti inkompetensi adalah akar dari semua penyebab itu. Tapi katakan kalau dia kompeten, tupelnya 700, pinter, lulusnya cum laude, tapi nggak ada ordal,
ya kan? Nah itu lain lagi ceritanya, teori lagi kita pakai gitu loh. Tapi inkompeten itu bisa bermuara awal dari suap menyuap itu terjadi gitu. Termasuk dalam kos politik itu tadi yang Bapak bilang kan? Oh iya, jenjang karir orang. Ada orang nggak jelas tiba-tiba mimpin partai. Iya. Nggak cukup umur. Jadi kalau misalnya ini bisa diretas atau misalnya dihilangkan hanya jika masyarakat kita 2029 berhenti menjadi orang yang mau dibeli suaranya. Yes. Tertutup kesempatan tuh orang inkompeten untuk naik karena nggak bisa nyuap. Untuk kompeten kita lihat aja dia. Kalau memang rajin bilang perlu ijazahnya. Lulus dari sini, berapa IP-nya? Harus kayak gitu. Oh, capek dong. Iya dong, ini tanggung jawab kita sama-sama. Bagi kerja lah kita. Iya, betul. Kamu di partai politik ini, saya di partai politik ini. Kita kejar orang ini, bener-bener gak? Oh iya, itu orang itu susah Pak Saud. Kalau mimpin rapat marah-marah doang. Jangan dipilih kayak gitu. Nanti di DPR tuh susah, matiin mic dia. Iya, mati. Dia pengendali listrik. Dia pengendali listrik. Itu makanya track record tuh penting. Track record jelas aja ya. Kita nggak jamin because people change, right? Ya, orang bisa berubah kan. Betul. Apalagi kalau track recordnya tidak baik gitu loh. Itu maksudnya. Oke. Ada track recordnya jelas tapi jelas tidak baik gitu. Nah, Pak, perkembangan korupsi hari ini kan sudah lebih canggih pasti, Pak. Karena korupsi itu bahkan didefinisikan sebagai white collar crime kan. Nggak ada lagi tuh orang menyuap dengan cara yang langsung. Kalau aku bilang sih nggak canggih. Yang canggih itu double-nya. Lo coba aja. Lu korupsi, lu bikin brankas di rumah, lu simpan di rumah gitu. Itu canggih gak sih? Itu modus lama itu. Kayak itu sih modus sebenarnya. Al Capone juga itu kan. Kalau saya lihat sih yang pejabat negara seperti itu fetis kayaknya, Pak. Sama dengan yang di Mahkamah Agung juga kan, yang sampai 900 berapa miliar itu, ya? hampir 1 triliun kan. Iya. Dia kumpul dalam kamarnya bilang kayaknya ini orang fetis deh. Dia mau hidup 1000 tahun dia. Kayaknya dia suka duit, Pak. Mau hidup 1000 tahun. Iya, mau hidup 1000 tahun. Mau beli kayaknya. jantung orang lain dipasang ke jantung mungkin dia. Pak, mungkin. Bahkan dia beli apartemen satu untuk nyimpan duitnya aja enggak. Di kamarnya semua bilang. Tapi sebenarnya kayaknya gitu ya. Memang Saiton tuh gitu kali ya. Iya. Makanya orang yang suka mengumpul dan berkue ya dikutuk di semua kitab suci kan. Menguasai. Pas ini hari Jumat kan ini kan. Betul. Nah Pak, makanya kalau saya lihat konstruksi pasalnya dari pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor ke konversinya Undang-Undang KUHP Nasional ini 1/2023. Kan ada sedikit modifikasi tuh Pak pada persoalan kata frasa merugikan perekonomian negara. Ya. Artinya kan tafsirnya menjadi semakin material tapi dengan domain yang sangat luas. Ya. Jadi bukan hanya persoalan neraca nih. Iya. Kerugiannya bukan hanya persoalan neraca. Kapan itu berimpact pada ekonomi mau langsung atau tidak langsung dan menyebabkan kerugian ekonomi dituduh korupsi. Menurut Pak Saud fair gak Pak seperti itu? Ya itu memang penuh kehati-hatian ya. Beberapa tahun ke belakang kan banyak yang berpotensi disalahgunakan. Antara memperkaya orang lain dengan penyalahgunaan wewenang dengan kemudian yang pasal 3-nya penyalahgunaan wewenang. Yang di atas itu adalah memperkaya orang lain. Menyalahan peraturan undang-undang. Yang satu menyalahin undang-undang. Ada sifat melawan hukumnya di atas. Iya, melawan hukum. Yang di bawah melawan penyalahgunaan wewenang kan gitu kan. Nah ini kan dua pasal ini memang sering jadi perdebatan sehingga negara rugi. Kan gitu. Muncullah apa yang disebut sebagai business judgment rule. Wah, itu ribut lagi tuh. Ya. Tapi saya bilang itu gampang sebenarnya menyelusurinya. Itu sebabnya kenapa saya waktu itu ngotot bela Thomas Lembong. Karena memang niat jahatnya nggak kelihatan. Iya memang. Saya sepakat itu. Niat jahat tidak ada sifat melawan hukumnya. Nah, itu niat jahat itu nggak bisa dibohongin tuh. Itu kelihatan dari kronologis. Betul. Nah, itu yang saya bilang. Tapi kan kadang-kadang penyidik dan penuntut termasuk hakim kita. Makanya hakimnya Thomas Lembong akhirnya ditegur sama Komisi Yudisial kan. Even mereka kadang-kadang ketika kemudian dipengaruhi oleh pemilik kekuasaan gitu ya, karena nggak ada common sense-nya. Apa penyebabnya gitu? Dia nggak nerima. Makanya di beberapa dulu dalam pengalaman saya di KPK itu, beberapa penyelidik penuntut itu kalau tidak ada kickback, kalau nggak ada ngambil, itu kita sangat hati-hati. Karena bisa jadi memang karena dia bodoh,
karena ditekan. Tapi basically dia nggak nerima sesuatu. Karena bodoh. Memang orang lain untung. Berarti eksistensinya yang merugikan keuangan negara. Iya betul. Tapi kenapa dia bodoh jadi pejabat? Itulah kita bilang tadi kan, egalitarian kan belum jalan kan. Betul. Egalitarian meritokrasi belum jalan di kita kan. Okay. Jadi kompleksitasnya banyak. Kasihan juga kita menghukum orang yang nggak ngerti karena hanya perintah dari, mamanya perintah dari Senayan atau perintah dari istana gitu loh. Udah jalanin aja, nanti saya tanggung jawab. Iya, Bapak tanggung jawab, di pengadilan kan saya yang tanggung jawab. KUHP nasional itu perintah atasan itu menjadi alasan pemaaf Pak dan penghapus pidana. Jadi tidak boleh orang dipidana ketika dia melakukan sebuah kesalahan tapi dengan menjalankan perintah atasan. Itu KUHP nomor 1 2023. Iya. Nah, maksud saya walaupun lebih fair tapi kan ini ada ketidakpastian pada persoalan pembatasan kerugian perekonomian nih. Iya. Ekonomi loh Pak rugi. Iya. Bukan neraca ya. Iya. Merugikan seharusnya lebih kualitatif. Lebih luas. Ya, lebih kualitatif dia. Lebih luas domainnya dan siapa yang kemudian lembaga bisa mengeluarkan perhitungan perekonomian kerugian perekonomian negara? Ya. Apakah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi atau Menteri Keuangan? Nah, dan nanti memang sebenarnya akan ada teori-teori yang dibangun di situ. Sama dengan waktu kita mau menghukum seseorang karena dia nebang hutan. Betul. Anda bisa bayangkan nggak ngitung kerugian hutannya? Itu IPB bisa ngitung tuh. IPB bisa hitung Pak, itu ya ahlinya yang selalu itu. Cuma dia ahlinya tuh Pak Bambang Hero. Dia bisa ngitung kan, termasuk yang mineral yang di mana di Bangka itu kan. Ada teorinya yang bisa dihitung. Tetapi hitungan-hitungan seperti itu pun nggak ada artinya ketika kemudian kerusakan khusus untuk alam ya, kerusakannya udah terjadi gitu loh. Kerusakan sosialnya udah terjadi. Nggak bisa dikembalikan itu. Jadi secara sosial itu lebih berimplikasi luas dibandingkan hanya kita kemudian, apalagi zaman sekarang ada istilah carbon trading, hutannya udah gundul. Iya betul. Akan ada pemberatan secara internasional. Itu maksud saya, hukum kita memang harus inovatif betul. Tapi dia menjadi lebih sulit ketika kemudian hukum itu tidak menimbulkan kepastian dalam pengertian bahwa kita memang menghukum orang yang harus betul-betul secara bertanggung jawab. Secara teori ada di situ disebutnya niat untuk memang merusak. Tapi kalau umpamanya kepala Kanwil Kehutanan tanda tangan hanya perintah dari menterinya, menterinya selamat, Kanwilnya kena hukum. Kan ini sering terjadi kayak begini. Dari dulu terjadi. Ini kita nggak mau di kasus MA ini kan. Betul. Ya, dia harus ngomong. Walaupun dia bilang aku kan justice collaborator atau apalah, GC segala macam. Kamu peran utama, belum tentu juga dia peran utama. Kita nggak tahu apakah dia bergerak atas perintah. Iya Pak, makanya Sanjaya ini kan di bagian kan. Ya. Dia ditolak sama LPSK karena dianggap sebagai pelaku utama. Ya walaupun sebenarnya kalau menurut saya sih diberi dulu sampai kemudian dia kan mungkin dia akan membuka seterang-terangnya. Bagaimana dia berani membuka kalau LPSK nolak? Dia mikir istrinya juga di rumah diancam. Saya kan? sih sebenarnya justru melihat LPSK overlap ya Pak dia di situ. Karena begini, atas dasar kewenangan apa LPS menentukan bahwa ini bisa atau tidak? Ya. Kan dia menolak Pak Sony Sanjaya ini. Ya. Hanya karena mengatakan bahwa Sony Sanjaya pelaku utama, jadi nggak bisa GC nih, nggak bisa jadi GC. Pertanyaannya apa wewenangnya LPSK menentukan bahwa dia pelaku utama? dia mungkin dia baca formil material ya. Tapi kan dia tidak punya wewenang menyentuhkan itu. Ya, itu makanya saya bilang. Dia bukan penyidik Pak. Ini podcast mendatang kita bahas nih. Betul. Saya siap undang apa lagi. Karena begini Pak, kadang itu lembaga negara saya lihat dia tidak sadar. Iya. Wewenangnya sendiri sebenarnya batas kewenangannya sampai di mana nih dia. Tapi yang paling umum kan sebenarnya ya ketika orang pengen membuka apapun dia nanti soal diterima atau tidak GC-nya, tapi Anda harus protect dulu orang ya untuk kemudian meyakinkan dia membuka itu. Karena kan kita nggak tahu siapa media player segala macam belum itu. Tahu, iya tahu, kan? Belum ketahuan. Itu kan itu harus dibuka. Iya. Jangan-jangan Pak apa ini yang kepala BG ini yang terus perintah-perintah aja kan? Kita jangan tahu. Sampai PSK yang diintervensi untuk tidak menerima itu. Nah, jadi nggak terbuka gitu. Tujuan berdirinya itu kan jadi dipertanyakan. Itu buat negara luar itu mereka hitung bro. Itu dia lihat begini. Sebagai indeks persepsi ya. Oh iya nanti ujungnya ke sono. Makanya World Justice Project kan ngasih kita rendah, cuma 40 angkanya sekitar 40. Dari skornya berapa Pak? Ya dari 1 sampai 100 kan. Kita berapa Pak? Ya kalau nggak salah World Justice Project sekitar 40. 40 ya? Ya dia kan menilai semua hakim kan, hakim, jaksa, polisi,
semua dinilai. Kita dapat 4 kalau rapor merah ini Pak. Merah ini kalau Seingat rapor. saya sekitar 40 atau yang jelas di bawah 50 gitu. Indeks persepsi korupsi yang paling bagus negara mana Pak? Sejauh ini kan negara-negara yang benar-benar ini ya, negara-negara Finland, Skandinavia New Zealand. Saya agak aneh loh sama mereka Pak. Padahal mereka itu barbar dan Viking sejarahnya. Tadinya ya. Iya. Tapi mungkin Jadi negara paling teratur di dunia itu gimana ceritanya ya? kalau menurut saya sih mungkin penderitaan itu mereka menyadari bahwa kita harus menghargai orang lain, nggak mengambil hak orang lain. Makanya kan ada istilah dompet jatuh di jalan tuh besok langsung nyampe di rumah kita gitu. Kan istilahnya begitu di sana. New Zealand terus kemudian Singapura. Singapura juga begitu sejarahnya. Singapura tuh 20 km dari Batam tuh Pak. Memang Pak. Kok bisa jauh banget beda manusia. Kita di mana? Di hotel mana di Batam itu lihat ke arah pelabuhan. Singapura di ujung sana. Kok bisa kita nggak niru gitu? Iya. Semua rakyat Indonesia pernah ke sana gitu lah. Paling nggak 70%. Orang Batam kan, orang Singapura kan kalau main golf ke Batam Pak, Sabtu Minggu di Ya, Bukit Bintang itu kan, karena lebih murah rupiah. Ya. Karena dia kalau pakai Sampai dolar di sana Singapura, dia membuang rokok sembarangan juga ya. buang putar sembarang. Karena kalau dolar Singapura, makanya orang Singapura lagi suka-sukanya ke Batam ini, karena lagi rupiah lagi melemah. Iya. Foya-foya dia di Batam. Nah itu yang saya bilang tadi kembali lagi. Kok negara itu dibangun hanya tiga kata tadi kan. Meritokrasi, honesty, kemudian flexibility. Nah sekarang kita mau buat apa nih dengan negara kita yang masih sekarang ini? Pak Presiden punya 3 kata apa gitu? Ya kan? Okay, demokrasi kah paling depan? Atau flexibility juga? Jadi termasuk fleksibel dalam segala hal kita nggak tahu. Sebenarnya kata-kata kunci itu akan membuat kita lebih gampang melihat masa depan Indonesia. Kita tunggu saja Pak, kalau Pak Presiden nanti bagaimana merespon fenomena sosial ini, karena statement Presiden terakhir terkait genetik Indianya aja yang dia bahas itu. Ya kita juga nggak tahu pembicaranya apa waktu dia memanggil itu, tapi kita kan hanya melihat fenomenanya, gejalanya. Tetapi kalau dari common sense saya, kayaknya memang itu diperintahkan untuk diserahkan ke kejaksaan. Pasti diperintahkan. Kalau saya bilang, kalau enggak, ya enggak mungkin lah. Kalau penyidik-penyidik kita di Polri itu kan paham juga KUHP. Mungkin mereka cara menyelesaikan konfliknya begini Pak. Sudah ya, polisi udah dapat kreditnya kan dengan mentersangkakan kan. Silakan kasihkan kesempatan kejaksaan menyelesaikan internalnya sendiri. Jadi yang memberi masukan ketika itu, makanya itu pentingnya teori. Jadi kalau bertemu itu jangan hanya di level politik, di level teori terus panggil. Tapi profesor-profesornya juga belum tentu ngomong bisa sesuai dengan teori yang dia kuasai kan. Udahlah, ini kita juga di sini cuma 5 tahun kok katanya kan, biarin aja begitu. Ya nggak begitu dong kan. Jadi sejarah perjalanan negeri ini kan jadi jelek gitu loh. Ya. Pak, kalau misalnya ini pertanyaan terakhir Pak, kita sudah 60 menit di sini. Cepat kali. Iya, sudah 60 menit dan pikir sampai Piala Dunia gitu. Udah mau ini Pak, udah mau ada juaranya. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Saud. Jika what if jika Pak Saud dapat kesempatan mungkin dipanggil Presiden untuk jadi ketua KPK. Misalnya ya, diusulkan Presiden untuk jadi ketua KPK. Karena KPK sekarang kan di bawah pemerintahan. Dikasih sewenang-wenangnya Pak Saud, silahkan gunakan KPK untuk memberantas korupsi dari aspek apapun. Dan kalau bisa mengusulkan satu produk perundang-undangan atau perubahan tentang undang-undang korupsi, apa yang Pak Saud mau ubah dari undang-undang korupsi hari ini? Sudah pasti saya nggak akan bisa sendiri. Ya pasti. Bisa dipastikan. Makanya pertama harus bisa teamwork dulu. Iya. Bentuk teamwork. Dari teamwork itu baru kemudian ada apa namanya program-program jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, dan harus jelas KPI-nya. Kalau dia bilang katakan dia 3 tahun lagi ini kan, berarti saya tahun ketiga Pak Prabowo ini persepsi korupsi harus saya naikin jadi 40. Selesai Pak Prabowo dia indeks persepsi korupsi harus di atas Malaysia atau setara Malaysia 50. Sampai sekarang kan kita belum ada nih, belum pernah dengar nih program Pak Presiden. Saya selesai nasi indeks persepsi korupsi saya berapa? Itu belum ada pernah ngomong dia. Justru zaman Pak SBY ada pernah. SBY pernah ngomong targetnya waktu itu kalau nggak salah 50 berapa gitu. Dia ada aja. Nah ketika KPI sudah kita targetkan, ya kita kirim strong signal kepada semua orang. Lo ya, kalau enggak gua jeblosin lo semua gitu. Apa yang harus diberesin? Pajak harus diberesin, cukai harus diberesin, APBN harus diberesin, kemudian perizinan harus diberesin, semua lah. 9 area yang kita selalu intervensi itu ya. Mulai dari
jenjang karir juga, rekrutmen terlebih. Dulu saya rekrutmen polisi pun kita masuk loh. Itu yang sampai sekarang masih bocor ya Pak? Iya. Jadi masuk harus detail karena memang kan kita pingin kan efek jerah kan. Kita kan pinginnya sustainability kan. Nah paling tahapan-tahapan itu harus ada. Setelah teamwork tadi ada tahapan-tahapan itu. Kemudian presiden harus evaluasi. Kalau umpamanya tahun keduanya nggak naik ya kamu keluar gitu. Konsisten keluar aja kan. Cari orang yang lebih pintar lagi. Saya di dalam kan bisa aja juga konflik of interest kan. Itu satu kawannya itu alumni Unpad tuh. Semua orang Unpad dibawa dia masuk semua. Ya kan bisa aja kan. Jadi kita harus terbuka terhadap check and balance. Betul gitu. Pak. Siap. Pak So terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Semoga berkenan dipanggil lagi Pak. Atau kita undang lagi. Harus. Karena masih banyak 24 jam saya. Masih banyak hal-hal yang kita harus diskusikan ini Pak. Karena cerita masyarakat ini gak gampang nih. Iya Pak. Ya kan? Betul. Banyak cerita yang harus kita ceritakan. Mayoritas cerita hari ini adalah kecemasan Pak. Karena masyarakat kita belum sampai di titik kesejahteraan yang paling ideal. Saya nonton di TV tadi ada ibu-ibu soal bagaimana makan gratis ini. Dia mengkritik bukan karena ininya ya, bukan programnya. Tapi ada beberapa yang harus prioritas gitu. Karena yang dia prioritaskan bukan gizi tapi motor listrik Pak. Makanya dia ditangkap. Sampai bertemu di kecemasan berikutnya bersama Kopi Enak Indo. Kopi Enak Indo.